Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian terkait peran pemain di game eFootball 2024 versi mobile. Buat teman-teman yang baru saja memainkan game eFootball, tentunya penting untuk mengetahui peran pemain yang ada di game eFootball. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua pemain itu hanya bisa bermain di posisi yang tertera di kartunya, teman-teman. Karena sebenarnya setiap pemain itu bisa bermain lebih dari satu posisi. Misal si Marcos Llorente ini. Nah, teman-teman lihat dulu di bagian detail pemain. Si Marcos Llorente ini dia bisa bermain sebagai CF, sebagai SS, sebagai AMF, CMF, DMF, RMF, dan RB, teman-teman. Pemain ini sangat komplit, dia bisa bermain di 7 posisi. Nah, bagaimana cara ganti peran pemain di game eFootball 2024 versi mobile? Caranya langsung saja, teman-teman. Klik di bagian pemain yang teman-teman ingin ganti peran pemainnya, kemudian teman-teman pilih menu peran pemain. Nah, misal di sini ada dua opsi untuk pemain depan, yaitu ada penyerang bayangan dan penyerang tengah. Untuk penyerang bayangan nih SS ya teman-teman, kalau penyerang tengah ini merupakan CF. Tandanya kalau dia bisa bermain di posisi tersebut, ratingnya bakalan tetap tinggi teman-teman, nggak berubah sama sekali. Sedangkan kalau teman-teman ganti pemain tersebut, ratingnya malah turun, itu tandanya pemain tersebut tidak bisa bermain di posisi tersebut. Misal seperti si Messi ini. Di sini kan posisi awalnya nih Messi ini CF teman-teman, aslinya tuh CF. Kemudian di sini misal gua ganti peran pemainnya sebagai gelandang tengah. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ratingnya tuh turun jadi 68. Artinya dia tidak bisa bermain sebagai CMF. Nah, hal itu karena teman-teman bisa lihat di bagian detail pemain, si Messi ini dia tuh hanya bisa bermain sebagai CF, SS, AMF, dan RWF. Jadi dia nggak bisa bermain sebagai CMF. Akibatnya ketika teman-teman ubah peran pemainnya sebagai CMF, ya ratingnya bakalan turun teman-teman. Nah, ini hanya ngaruh kepada rating keseluruhannya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di bagian detail pemain ini, untuk statistik secara khusus, misal sedang menyerang ini tidak berubah teman-teman, nggak berubah. Yang berubah itu hanya di bagian statistik rating keseluruhannya. Coba kita ubah lagi ke posisi AMF ya teman-teman. Kita ubah lagi ke posisi AMF dan kita cek di bagian detail pemain. Jadi itu yang berubah hanya bagian rating keseluruhannya saja. Tapi biasanya teman-teman kalau dia diposisikan di luar posisi idealnya, dia bakalan mainnya tuh nggak seefektif pada posisi idealnya teman-teman. Jadi gua saranin buat teman-teman yang baru saja bermain game eFootball, silahkan kalian tempatkan pemain tersebut sesuai dengan posisi idealnya ya. Jangan teman-teman tempatkan dia di posisi yang bukan posisi idealnya. Nah, misal gua contohkan lagi si Marcos Llorente ini, dia kan bisa bermain sebagai RB teman-teman. Teman-teman bisa lihat ratingnya tuh nggak bakalan berubah. Nah, ini teman-teman, ratingnya masih 96. Jadi lucu ya teman-teman, dengan gaya bermain pemburu gol dia bisa bermain sebagai RB. Jadi sebenarnya jika teman-teman menggunakan pemain-pemain yang bisa bermain lebih dari satu posisi itu, jadi sangat berguna ketika teman-teman mengubah formasi. Karena pemain yang teman-teman gunakan itu bisa bermain lebih dari satu posisi. Misal di formasi ini kan nggak ada RMF nih. Kalau teman-teman ubah formasinya ke formasi yang ada RMF, si Marcos Llorente ini masih bisa dipakai teman-teman, karena dia bisa bermain sebagai RMF. Jadi seperti itu teman-teman terkait peran pemain di game eFootball 2024 versi mobile. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.